Nah, di sini teman-teman dilema nih. Ini ada dua, apa yang kita pikirkan kalau memilih dua gini? PBBI Jaya! PBBI Hebat! PBBI Maju! Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka Bali Bonsai. Apa kabar Sobat Bonsai seluruh Indonesia yang saya cintai? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Oke sahabat, jumpa lagi pada hari ini yang mana kita akan berbagi lagi berkaitan dengan tutorial. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Namun sebelum kita mulai, ada acara kita yang tertunda kemarin. Nanti kita akan live streaming kembali pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus jam 18.00 WITA, sama dengan sebelumnya ya. Namun kemarin kendala koneksi, ada kendala koneksi yang buruk ya. Jadi kita nggak bisa lakukan. Nanti kita akan ulang live. Nah, namun teman-teman tetap komentar di link kita di atas. Nah, di link kita di atas. Jadi teman-teman komentar, nanti kita akan undi komentar-komentar tersebut dan nanti kita di sana live chat. Nah, kita akan umumkan dalam pengundian itu yang nonton kita akan panggil. Nah, yang standby nanti kita akan langsung undi. Ada apa yang dapat atau giveaway apa yang didapatkan, semoga beruntung. Saksikan teman-teman, jangan lewatkan. Oke, kita langsung ke materi pembahasan tentang tutorial. Bahan ada di hadapan kita, terutama adik-adik pemula, semoga bermanfaat. Kita langsung saja cek keberadaan pohonnya. Nah, ini sebuah pohon anting putri teman-teman. Jadi masih bahan yang kita dapat. Namun ini temanya beda. Nah, temanya beda. Kenapa beda? Nah, kembali saya jelaskan. Namun sebelumnya kita membahas, kita cek dulu keliling seperti apa bahannya, kondisinya bagaimana. Kita langsung aja. Oke? Ya teman-teman, kita cek keberadaannya seperti apa kondisi bahan ini. Nanti kita putar. Namun sebelumnya cek depannya dulu. Kenapa kita bisa menentukan depan? Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan. Nanti kita bahas lebih detail ya. Oke, kita cek dulu keliling seperti apa kondisinya, teman-teman perhatikan. Nah, ini bahan sebuah anting putri, teman-teman, yang mana bahan ini kita beli sudah dalam kondisi ada cabang. Nah, ada cabang, terus berbatang 3. Kenapa berbatang 3? Nah, nanti kita bahas lebih detail, kita lihat kondisinya dulu. Nah, di sini sudah tumbuh dengan subur, bagus. Keberadaan bahan ini ada di studio Suka-Suka. Teman-teman yang penasaran mau lihat langsung seperti apa kondisinya, silahkan bisa datang sampai sharing dan belajar ya. Oke teman-teman, kita udah putar tadi. Kita lebih mendalam, kita cek keberadaannya. Nah teman-teman perhatikan. Tadi saya bilang bahan ini berbatang 3. Kenapa berbatang 3? Nah ini ada batangnya 1, 2, 3. Nah kebetulan bahan ini kita dapat. Induknya yang kita pakai, induk ini besar. Yang nomor yang keduanya agak besar dikit, yang ini kecil. Nah, di sini kita berbicara batang 3. Pohon ini kita ngambil tema aliran ekspresionis. Kenapa kita ambil tema ekspresionis? Nah, di sini sebenarnya simpel aja. Aliran ekspresionis kita menentukan ini berbatang 3.
pohonnya berbatang lebih pada 1. Jadi di sini kita dapat berbatang 3. Nah, apa bedanya berbatang 1 dengan berbatang 3? Dalam apanya yang beda? Pertama yang jelas menonjol, batang udah pasti 3. Terus, untuk pengemasannya bagaimana? Apakah ambil gaya formal? Oh tidak. Karena berbatang 3, kita ambil aliran ekspresionis. Di ekspresionis ini, berapa batang? Segitulah kita buat mahkota. Namun tantangan teman-teman, dengan yang punya bahan seperti ini, nah, dilema. Kalau teman-teman harus gaya apa saya ambil ini? Kenapa harus ngambil gaya ekspresionis? Nah ini, karena kembali batang 3, dan tantangan kita, tiap batang ini harus ada mahkota. Jadi kita nanti buat mahkota 3. 1, 2, 3. Namun kendalanya kita di sini sekarang dengan bahan ini posisinya mepet sekali dengan batang utama, termasuk juga batang kedua ini. Nah bagaimana kita membuat mahkota? Inilah tantangan teman-teman. Dan tantangan kita harus membuat mahkota ini, otomatis pohon itu nanti akan menjadi bagus kelihatan dan cantik. Nah, karena di sini ada 3 mahkota, nah dia 3 batang. Namun kalau ini kita pakai cabang, nggak matching juga, nggak masuk. Nah, bagaimana kita ngemasnya? Nah, teman-teman saksikan, kita praktekkan langsung dengan batang 3 ini. Oke, kita langsung siapkan peralatan, kita kerjakan, teman-teman ikuti. Terutama yang punya bahan-bahan begini siapkan atau ikuti pelan-pelan. Semoga bermanfaat. Langsung kita kerjakan. Ya teman-teman, kita udah siapkan serta prasarana alat-alatnya, gunting, skrup, termasuk kawat. Kita udah siapkan. Nah, ini nanti saya jelaskan dikit berkaitan dengan kawat ini juga. Ada teman-teman kemarin yang bertanya di tutorial Lanting Putri huruf Y ya. Itu berkaitan penggunaan kawat juga. Untuk kuncian mungkin ingat ya teman-teman pemula adik-adik. Kalau mau nekuk ingat kuncian. Jangan lupa kuncian kawat itu harus ada. Biar nggak patah ranting yang kita tekuk. Memposisikan yang enak seperti apa. Yang jelas kuncian jangan lupa. Nah di sini teman-teman kita bahas dulu batangnya ini. Lebih mendalam. Di sini tentang kita pertama teman-teman. Bagaimana memposisikan batang-batang ini pemanfaatnya biar enak. Jelas di sini ada tinggi. Ada rendah, ada lebih rendah. Karena batangnya 3 nih. Nggak mungkin sejajar teman-teman. Bisa aja sih, cuman kurang cantik kelihatan, kurang enak. Jadi bagaimana upaya kita? Kita lihat dari besar batang dulu. Yang mana kita akan pakai induk. Kita sorot bisa aja di sini nanti besar. Nah itu kita pakai induk. Namun di sini kebetulan pas. Batangnya yang tengah ini besar. Nah kenapa saya bilang besar? Teman-teman lebih dekat perhatikan. Nah ini batang besar. Jadi induknya kita pakai di tengah ini, yang besar ini. Nah, terus nanti kita kemas. Di sini ada mahkota nanti ke depannya di atas 1. Ya, di sini ada mahkota. Terus kita lari ke batang yang lebih kecil sama dia nih. Yang mana kita pakai batang kedua. Oh ini. Nah, jadi sebelah kiri ini batang yang lebih besar sama yang di kanan. Nah, kita posisikan dia nomor 2. Jadi mahkotanya lebih rendah sama ini. Nah, ini pertama untuk pemanfaatan mahkota, ya. Untuk batang nomor 3, dia lebih paling kecil ini di antara 3 ini. Kita dapatkan posisikan dia paling rendah mahkotanya. Jadi di sini paling bawah, atas, nomor 2. Nah kita posisikan ke depannya, oke? Nah di sini bahan teman-teman, batang ini dia dibilang rap juga. Gimana ya? Dibilang rap tidak satu batang, namun di sini menyatu dia. Dan bahan kita dapat seperti ini, kita kemas sekarang. Nah, gimana upaya kita buat dimensi nanti ke depannya biar bagus dan posisinya dia biar enak. Kita mempunyai tantangan satu buat teman-teman yang punya bahan seperti ini. Pertama kita upayakan bagaimana mengatur jarak antara batang utama dengan batang kedua dan ketiga. Karena teman-teman perhatikan mepet sekali. Kalau saya ukur ini cuman jaraknya berapa senti nih ya. Saya ambil meteran dulu. Kalau kita membuat mahkota di sini, otomatis di sini ketutup ini. Jadi dari batang utamanya ini ke mereka ini cuma 10 cm. Sedangkan rata-rata kita buat semi mahkota tuh lebarnya enggak 15 ya atau 10 ya. Nutupi nanti. Sama juga di sini. Nah, upaya kita sekarang apa? Menjaga jarak antara batang 1, 2 dan 3. Bagaimana caranya dan triknya? Kita di sini kebetulan simple aja manual, jadi teman-teman nggak usah bingung dan pusing. Ikuti aja, kita pakai batu saja. Nah batu ini udah saya siapkan teman-teman.
Nah ini dari batang ini, pertama yang ini ya, pertama ini kita tarik aja dulu, kita kasih longgar. Upaya pelan-pelan. Nah, kita ganjal pakai batu bisa. Ya, teman-teman perhatikan. Nah, jadi kita buka dikit biar ada dimensinya. Ya, oke. Nah, jadi agak longgar dia teman-teman nih. Nah, jadi ada rongga dia. Sama juga batangnya ini. Nah, kita tarik dikit pelan-pelan. Kita ganjal pakai batu juga nih. Ya, pelan-pelan. Nah, kita buat rongga lagi dikit ya. Nah, oke. Tadi tidak agak ditutupi dengan yang kecil ini. Sekarang udah terbuka. Atau kurang lagi kita pelan-pelan kita buka aja dikit ya. Nah, bisa. Nah, simpel teman-teman perhatikan. Kita putar dulu. Tadi kan rapat dia, sekarang terpisah nggak? Ya, nggak terpisah. Nah, jadi kelihatan sekali hidupnya. Ya, nah, oke. Nah, sekarang kita menentukan muka. Nah, dengan gaya seperti ini, mana enaknya mukanya kita pakai? Kan sudah kita pecah nih tadi ya. Nah, di sini ada dia mengarah ke depan ini mengarah ke depan. Ini lurus tengah-tengah. Nah, kalau kita putar dulu ke belakang. Kalau kita pakai ini nggak mungkin karena dia jauh. Kalau pakai ini bisa saja, tapi ini yang jauh. Nah, jadi kita tentukan mukanya dari sini. Kenapa kita tentukan muka dari sini? Dia pas tengah-tengah dan di sini sisi kiri, ini sisi kanan. Nah, jadi terpecah namun tidak pisah ya. Menyatu tetap dia. Oke? Nah, di sini kita akan membentuk, mengemas bagaimana memposisikan cakal bakal cabang-cabang yang liar ini kita bentuk mengelompok. Kita pilih dulu yang mana-mana karena ada berapa yang tumbuh liar-liar. Kita arahkan sekarang mulai. Teman-teman bisa ikuti. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman bahan ini kita bahas satu-satu. Batang nomor 2 ya tadi kita sebut yang kiri paling kiri. Nah, di sini udah ada cabang, udah ada cabang. Tinggal kita membuat anak cabang atau mengarahkan anak cabang. Udah ada tumbuh tunas. Sama juga nih udah ada cabang. Kita tinggal milih-milih anak cabang. Nah, di sini juga sama. Oke, teman, kita langsung kemas ya, biar teman-teman ikuti. Semoga bermanfaat. Ya, sekarang kita ambil, kita lihat posisi besarnya cakal bakal anak cabang yang ada. Kita tentukan kawatnya. Kalau ini besarnya 1 mili atau 2 mili ya, jadi teman-teman gunakan aja kawat nomor 1 atau 1,5 atau nomor 2. Sesuaikan aja. Karena biar gak ada kendala untuk penekukan. Nah, karena ada teman-teman atau adik-adik yang bertanya itu di konten kemarin. Anting Putri, kawat ukuran berapa yang kita gunakan. Sesuaikan dengan besar kecilnya ranting yang kita akan kawati. Biar gak ada kendala. Inti poinnya seperti kemarin tadi saya bahas. Kuncian di saat pengawatan. Jadi ujungnya tuh. Jadi ujungnya harus ada kuncian. Jangan sampai itu patah. Oke, kita langsung aja. Kita dari yang terkecil dulu ya. Ini aja dulu. Kita langsung kawati dulu. Kita pilih dulu. Nanti baru kita potong seperti biasa. Jangan motong dulu. Karena rawannya kita nanti pas motong malah ada yang tidak bisa dipakai atau patah retak. Nah, ini teman-teman. Kita langsung aja. Nah, kunciannya dulu nih. Ya, kita putar dulu. Kita putar. Pembentukan lebih awal. Dalam prosesnya ini, teman-teman, kenapa kita kawati? Kita biar bisa menikmati proses perjalanannya dari awal. Nah, ini tinggal tekuk aja nih. Nah, seperti apa enaknya? Ini jenis anting putri yang lentur, yang tidak kaku seperti yang jenis kangkung kalau nggak salah dia. Ya, kita putar lagi. Nah, di sini lagi. Ya. Nah, kenapa selalu dalam cabang ini tumbuh ada anak cabang? Kenapa kawat selalu saya bentuk keluar? Dia membuat ruang di sini, teman, jarak. Kalau kita ketekuk ke dalam, kurang enak kesannya. Cuman kembali ke teman-teman sih. Kalau saya selalu keluar nekuknya, jadi begini. Nah, ya.
kembali ke atas lagi. Nah, di sini kita mana yang akan kita pakai mahkota? Kemungkinan ini ya. Nah, kita arahkan dulu. Ya teman-teman, satu udah. Kita lanjut ke mahkota yang kedua aja, nanti yang utama nanti ya. Langsung aja. Seperti biasa, kita arahkan dulu. Yang mana akan pakai mahkota. Dari cabang nanti mahkota di sini ya. Atau mahkota kita pakai di sini, boleh juga. Biar ada jaraknya dia. Oke, langsung aja. Yang liar, sebenarnya tidak perlu, kita buang aja. Kita tetap mengelompokkan di sini, jadi mengelompokkan segini bagaimana nanti kita buat mahkota di sini. Lebih tinggi tadi ada paling rendah nih. Ya teman-teman, tadi udah kita pilih beberapa. Nah di sini ada cekal bakal anak cabang. Di sini cekal bakal cabang. Jadi teman-teman tetap menentukan bagaimana pemilihan itu ada. Karena seperti saya bahas tadi, di sini ada cabang, ada cabang. Nah kita tentukan mahkota sekarang. Nah mahkota yang mana kita akan pakai. Tetap teman-teman perhatikan jaraknya ya. Jangan sampai buat mahkota di sini benturan dengan induk ini. Nah di sini tantangan teman-teman, bagaimana saya membuat mahkota namun tidak mengganggu mahkota utama atau bagian batang mahkota utama. Nah di sini teman-teman bisa tantangan lihat. Di sini kan jaraknya dekat nih. Mungkinkah kita membuat mahkota di sini? Kalau nggak mungkin berarti kita buat di sini mahkotanya. Nah jadi di sini kita bisa hilangkan karena posisinya agak tinggi. Kita buat dia rendah atau hilang ini. Jadi kita fungsikan yang di sini. Oke, kita langsung aja eksekusi sebelum kerjakan yang lain. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini ini masih kategori mengganggu dia. Nah, di sini kita angkat. Ya. Oke. Lebih pendek teman-teman ya, nanti kita fungsikan sebagai cabang juga bisa. Nah, yang jelas ini kita utamakan pakai mahkota utama. Kita bentuk dulu, kita arahkan lagi. Kita arahkan dulu, siapa tahu ada yang cakal bakal ranting atau cabang yang tidak kurang bagus. Nanti kita pasang aja dulu. Nanti tinggal sortir. Yang mana sekiranya bagus, itu yang kita akan pakai.
Ya teman-teman, di sini rencana kita pakai mahkotanya, kita arahkan. Sementara nanti lihat perkembangannya, yang mana yang terbaik kita akan pakai. Karena sini kemungkinan ada yang perlu kita buang. Namun kita pilih aja dulu semua, kita arahkan. Yang penting-penting, nah udah terbuang. Di sini kita sudah menentukan mahkota batang yang kedua. Nah ini kedua, yang ini ketiga, nanti yang pertama di sini. Nah kita cek dulu pada bagian belakangnya di sini. Nah ini ada beberapa tunas yang tumbuh dan ada juga yang terlalu tinggi mengerucut. Kalau kita pandang di depan ini tidak enak dipandang, kita bikin pendek. Ya. Selanjutnya di sini tumbuh ada tiga. Kita pilih 2 aja. Nah di sini. Sekarang kita arahkan lagi. Kalau proses berbatang 3 nih, apa ngerjaannya memang agak lebih ribet teman-teman. Karena di sini ada pembagian beberapa mahkota. Yang mana semestinya kita membuat 1 mahkota, di sini kita membuat 3 mahkota. Itu tantangannya aliran ekspresionis. Kita arahkan lebih awal biar nggak keras dia. Nanti pembukaan kawat teman-teman kalau dirasa sudah cukup atau diam, tekukan-tekukan ini teman-teman bisa kawat. Kawatnya bisa dibuka ya. Ya ini ada cabang 1, kita biarkan dulu, kita lihat perkembangannya seperti apa. Kita sekarang tertuju mahkota utama. Ya, ini udah kita bentuk kerangkanya. Di sini ada tunas tumbuh yang mengganggu, kita keluar buang aja. Ya. Nah, sini udah ada cabang juga teman-teman. Nah, di sini juga sudah ada. Nah, di sini dengan jenis seperti ini, yang mengganggu ini kita buang aja dulu yang mengganggu ini ya, yang sekiranya menutupi. Ya, ini juga. Karena sudah di belakangnya ada. Nah yang ini juga. Nah di sini teman-teman dilema nih. Ini ada 2. Apa yang kita pikirkan kalau memilih 2 gini? Ingat jarak ya, jarak antara mahkota yang 2 ini dengan tama. Kira-kira ini menghayal dikit nih. Kalau anak cabang ini nanti udah besar, larinya ke sini mengganggu nggak ini? Nah. Kalau di sini kan otomatis ke sini jatuhnya teman-teman. Di sini. Nah, kalau ini kan ke sini jatuhnya. Nutupin enggak mahkota kedua nih? Nutupin udah pasti. Berarti yang kita pikirkan, yang ke sini itu jangan ini, usahakan ini. Agak ke belakang dia. Kita arahkan ke belakang ini ya. Nah, terus yang kita pilih ini. Kenapa ini ya? Karena arahnya ke sini dia. Agak naik ke sini, bukan ke sini. Berarti yang kita buang ini. Nah, itu. Jadi sebelum memilih kita pikirkan jaraknya nih. Kalau kita pilih ke sini tadi kan sini dia. Kalau di sini ke sini naik. Nah, tetap tidak nutup ini. Nah, ini juga ke belakang dia. Jadi nggak nutup ini nih. Oke? Nah, itu fungsinya kita arahkan. Terus yang ke sini naik ini. Mungkinkah kita akan pakai? Nggak kita pakai karena udah ada ini dan ini. Terutama ini ya. Nah, apalagi juga ada di sini. Nah, ini kita buang. Bila perlu nanti kita pahat dikit ini ya biar nggak terlalu tinggi ya. Biar lebih kecil ya, lebih cepat nutup kambiumnya. Kita kerukut dia biar runcing. Nah, kalau begini kan lebih cepat dia nutup kambiumnya. Perlu dalamnya didalamin. Ya.
Ini udah ada cabang ini. Ya. Kembali posisi kita cari cabang ini lagi. Kalau di sini terlalu tinggi ya, tapi di sini ada tekukan, baik juga, bagus juga. Nah, ini udah ada tekukan. Tidak usah kita potong, kita fungsikan ini tetap. Jadi kita dapat new restart di sini cabang, anak cabang, bagian ranting sudah terbagi. Nah, kita arahkan terus di sini. Karena ini mengganggu cabang ini, kalau yang di sini kemungkinan kita potong. Nah, di sini kita potong aja, mengganggu dia. Nah, di sini tinggal pemilihan lagi. Tinggal pilih satu aja, bagian depan. Ya, kembali di sini, belakang. Pemilihan. Beberapa kita pilih. Nah, kita udah pilih, tinggal lakukan pengawatan. Kita langsung kerjakan sama seperti biasa, memposisikan aja. Kalau dapat cabang, 2 anak cabang. Kalau memungkinkan 3. Jadi untuk mencari start, untuk lebih awal cepat jadinya. Tergantung teman-teman bagaimana enak dan desainnya. Ikuti ya. Ya teman-teman, kita udah kawati, tinggal menentukan mahkota ya. Jadi pembentukan pemilihan beberapa cabang untuk mahkota. Yang perlu teman-teman pahami, jangan lupa selalu melihat jarak dimensi ya. Jangan lupa, karena nanti pengaruh sekali. Nah, kayak ini kita buang aja satu. Nah, jadi pandangannya, teman-teman harus lurus ke belakang, jadi tidak ada yang menghalangi. Jadi dari sini pandang, kira-kira lurus nggak? Ini pandang ini ke sini, kosong nggak? Nah, jadi cari kosong di sini ngelompok, sini juga kosong mau ngelompok. Nah, jadi nanti biar nggak susah kita. Nah, kita kelompokkan. Nah, nanti teman-teman perhatikan seperti ini, saya sampaikan tadi, sini mahkota. Biar nggak mengganggu. Nah, sama dengan di sini kita tentukan lehernya, mana pakai leher di sini atau gimana. Nah, jadi kita titik tumbuhnya biar ada gerak dasarnya dari bawah naik di sini. Jadi ini kita pakai mahkota. Oke, cakap bakal mahkota kita tekuk bagian cabang yang di bawah. Ini juga. Ya. Nah. Ya, ini juga kita tekuk-tekuk aja dulu. Sini juga. Yang ada jarak pandangan sekira mata kita biar lentur di sini teman-teman. Jangan punggungnya dibawa ke depan, usahakan punggungnya dibawa ke belakang. Contoh seperti ini. Nah, awalnya kan jadi gini. Kalau kita ke sini kan punggungnya ke depan ini. Nah, jadi kita tekuk ke belakang jadi ini. Nah, jadi ada ruang dia. Nah, di sini. Nah, sini menyatu, kita buang satu ini biar nggak padat. Nah, terus juga di sini. Nah, di sini bebas teman-teman tekuknya. Karena kita nanti di sini tumbuh nutupin. Nah, ini teman-teman
Condong gimana pakai sini boleh. Ya. Ya. Bebas saja nanti terus nih, boleh bengkok dikit, boleh gimana silahkan. Harap kita ditumbuk di sini banyak nanti. Ya teman-teman, nah tadi kita udah kemas seperti apa, teman-teman udah saksikan. Kita mau ngelompokkan ini ya, beberapa batang. Bagaimana ke depannya nih pohon ini biar harapan kita sih bagus dan indah, enak dipandang minimal ya. Jadi konsepnya jelas. Ya teman-teman bisa perhatikan tadi. Harapan saya teman-teman yang punya bahan seperti ini bisa contoh atau ikuti. Nanti kita akan update terus teman-teman ke depannya. Dan teman-teman bisa ikuti terus di channel YouTube Suka-Suka Bali Bonsai. Ya kita putar dulu keberadaannya seperti apa. Keliling. Nah ini nih. Teman-teman perhatikan. Pelan-pelan oh. Teman-teman ya. Ini bagian dari pembentukan kerangka ya. Atau memilih kerangka. Nah teman-teman perhatikan. Tantangan kita. Nah teman-teman dah perhatikan. Ya teman-teman kita cek kembali dikit lebih detail berkaitan dengan konsep kita ke depan dan beberapa potongan-potongan yang perlu kita kontrol. Jangan sampai potongan-potongan yang dal-dal itu kita biarkan, namun kambiumnya tidak kunjung akan menutup. Kita arahkan mulai awal juga teman-teman. Kita langsung cek dulu keberadaannya. Ada beberapa ya, seperti ini. Nah sebelum kita ngasih salep kambium, nah kayak ini teman-teman, ini kan potongannya lurus dia. Ya, udah teman-teman. Selanjutnya jangan lupa habis kerja sebelum kita tahu tempatkan kembali tempatnya, jangan lupa salep kambium untuk melindungi biar tidak busuk dia. Nah, ini kita isi dulu. Ya, sahabat bonsai. Nah, kita udah kemas tadi semuanya, teman-teman udah saksikan. Dan kita udah rapikan, nanti tinggal lihat ke depan seperti apa. Tugas kita sekarang menyuburkan harapan kita. Dengan subur pohon itu cepat jadi. Harapan bonsai kita cepat jadi. Oke teman-teman, saya rasa itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman, terutama adik-adik pemula. Jangan patah semangat, belajar terus, coba dan mencoba. Saya yakin dengan percobaan Anda, suatu saat Anda akan telaten dan bisa luar biasa. Semangat selalu, salam bonsai.